Selamat pagi. Sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan. Kita awali dengan doa dulu ya. Kita doa untuk orang tua, para pejuang pendidikan, para pejuang pernikahan. Dan kita juga berdoa semoga kegiatan kita selama 2 jam ke depan dijadikan sebagai amal ibadah sehingga tidak sia-sia kita duduk di sini. Berdoa mulai. Ibu akan absen dulu ya. Tadi ada yang tidak hadir karena ada kegiatan deputasi 3 orang. Absen dulu mulai dari Aditya. Yap. Yobel. Yap. Yuda. Yap. 3 orang ya yang deputasi ya. Ya coba berdiri dulu semuanya. Siapa kita? Tekpol, jaya. Itu katanya kemarin itu sudah masuk di Tekpol 1 kemarin cuma sebentar saja karena Bu ini sudah ada di situ, nggak mungkin itu di situ dan Ibu juga ada di Tekpol juga. Tempatkan hari ini buat perkenalan. Katanya nggak kenal nggak saya. Halo. Tekpol 1 perlu nggak ini? Tapi dibaca saja ya. Nah, namanya sudah tahu, pangkat RRT, jabatan. Ses S1 itu baru diberikan. Jadi jabatan Ibu sebetulnya yang terima mungkin itu di dosen media STK. Kemudian Ibu dulunya masuk polisi dari Sepa Abri. Jadi tahun 97 itu masih ketika polisi baru Ibu ambil S1 di Fakultas Kedokteran UNAM untuk Sepa masyarakatnya. Di pendidikannya waktu itu masih gabung kita, jadi masih pendidikan militer, Sepa, Mapeka, Abri Wanita. Kemudian kejuruannya karena dari Akbar ya, kejuruan pertama sekali itu perawat khusus ICU, waktu itu masih gabung kita masih di rumah sakit Gatot Subroto. Ini semua matra ada. Masuk itu kita kalau jujur itu semua matra kita ada. Di Hankam itu semua matra ada. Buat ICU semua matra ada. Pelatihan kita semua matra itu sebelum kita pisah tahun 2000 kan. Nah, setelah 2000 baru sendiri. Sebelumnya itu semua gabung. Itu judulnya. Kemudian pelatihannya iya, karena Ibu itu sebagian besar waktunya dihabiskan di lembaga pendidikan. Jadi walaupun basicnya kesehatan, Ibu hanya 6 tahun saja di kesehatan. 6 tahun itu separuhnya di SPM. Jadi kepala poliklinik SPM sekaligus ya komandan batalion sekaligus ya semuanya Nah, karena kita punya kompetensi jadi dibutuhkan oleh organisasi gitu. Kemudian pelatihannya itu tinggal dibaca. Terus Ibu juga tutor dan asesor. Nah, besok Ibu ke Pustibimas untuk asesor pendidik. Iya, baju biru. Ada yang orang baju biru sini? Pernah pendidikan situ? Waktu kamu akpol itu ya? Jadi yang harus ke Pustibimas ya, 5 fungsi itu ya. Iya, minggu kesana besok. Penugasan luar negeri ya, untuk Polmas ini Ibu di Jepang itu ada 3 bulan ya. Belajar dulu di Akolnasnya. Jadi kalau di Jepang itu SPM itu namanya Akpol juga, dari polisi. Nah, Akpolnya yang terpusat itu namanya Akolnas.
kuliahnya di Apple Jepang, ya. Ini juga pernah kuliah di Apple Jepang ya. Terus dinas di Mabesnya Jepang, dinas kita seminggu di Mabesnya Jepang ya. Hari ini sebelum diskusi ya Ibu kasih topik. Diharapkan nanti itu mahasiswa itu paham apa itu Polmas. Ya. Kita sudah banyak belajar, harus bisa memahami apa itu Polmas. Nah, dari referensinya kemudian dijelaskan apa itu Polmas. Kemudian apa prinsip-prinsip Polmas? Ada berapa prinsip-prinsipnya? Ada berapa saja? 3 ya. Prinsip Polmas yang utamanya ada 3, tapi prinsipnya itu ada 2. 9, 12 ya, sebelumnya pernah 12 menjadi 9. Kita itu diperkap. Lihat perkap yang terakhir 9 akan 12. Kita lihat. Kemudian mahasiswa itu harus paham model penerapan Polmas itu apa saja. Model-modelnya apa saja. Salah satunya apa? Coba. Salah satunya. Ya, salah satu bentuknya modelnya itu. Ya. Kalau sudah belajar ini cuma 3 kali, kalau nggak bisa menjawab itu, hari ini sebelum diskusi ya Ibu kasih topik. Diharapkan nanti itu mahasiswa itu paham apa itu Polmas. Ya. Kita sudah banyak belajar, harus bisa memahami apa itu Polmas. Nah, dari referensinya kemudian dijelaskan apa itu Polmas. Kemudian apa prinsip-prinsip Polmas? Ada berapa prinsip-prinsipnya? Ada berapa saja? 3 ya. Prinsip Polmas yang utamanya ada 3, tapi prinsipnya itu ada 2. 9, 12 ya, sebelumnya pernah 12 menjadi 9. Kita itu diperkap. Lihat perkap yang terakhir 9 akan 12. Kita lihat. Kemudian mahasiswa itu harus paham model penerapan Polmas itu apa saja. Model-modelnya apa saja. Salah satunya apa? Coba. Salah satunya. Ya, salah satu bentuknya modelnya itu. Ya. Kalau sudah belajar ini cuma 3 kali, kalau nggak bisa menjawab itu, berarti kita belum paham. Kemudian manfaat penerapan Polmas itu apa saja? Manfaatnya ya. Kemudian petugas Polmas itu siapa saja? Kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas Polmas apa saja? Dan apakah Polmas itu sudah berhasil diterapkan? Apa kriteria keberhasilannya Polmas itu? Nah, kalau di wilayah kita masing-masing tidak ada kriteria itu, berarti Polmas tidak berhasil di situ. Ya, kalau secara umum kriteria itu tidak ada di situ, berarti secara umum Polmasnya di Polri belum berhasil. Kemudian kita tengok di Bekasi, apakah di Polres Bekasi kriteria berhasil itu ada? Kalau ada berarti Bekasi berhasil menerapkan Polmasnya. Itu 7 model kita hari ini, ada 7 kriteria. Dan ini sudah di buku itu sudah kalian diskusikan, ya. Cuman mungkin tidak fokus. Inilah intinya. Kita akan kupas satu persatu nanti dengan tayangan dari hasil diskusi paparan kelompok 1, Tekpol 1. Oke? Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dicatat, makanya paparan teman itu dicatat dan ditanyakan. Mekanismenya
Paparan 5 menit. Nanti yang bertanya adalah 3 pertanyaan dari Tepol 2. Nah, 3 pertanyaan dari kelompok 2, Tepol 2, karena Tepol 2 ada 3 kelompok. Jadi Tepol 1 nggak usah bertanya, karena paparannya dari Tepol 1. Kemudian kalau setelah itu paparan dari Tepol 2 kelompok 2. Nanti pertanyaan dari Tepol 1 dari 3 kelompok Tepol 1. Jadi pertanyaan ada 3 masing-masing sesi. Nanti terakhir paparan dari kelompok 3 Tepol 1. Pertanyaan kembali lagi ke Tepol 2. 3 pertanyaan. Karena kalau kita pakai ke 6 kelompok waktunya pasti tidak cukup. Apa itu Polmas? Apa kompetensi yang memiliki petugas Polmas? Apa tugas tanggung jawab petugas Polmas dan lain sebagainya. Nah, apakah semuanya sudah paham yang telah disampaikan tadi? Coba Ibu mau menanyakan kembali satu orang saja. Ibu akan tunjuk orangnya ya. Farhan Arif ada. Nah, Farhan Arif. Nah, tadi sudah jelaskan apa itu Polmas dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh petugas Polmas. Coba diulangi. Saya itu paparan grup saya. Jika melihat ke definisi, Bukan membaca ya. Ibu sekarang ngecek pemahamannya. baik. Ya, ngecek pemahamannya. Apa itu Polmas dan apa kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas Polmas. Bukan membaca, kan tadi sudah dipaparkan. Polmas adalah sistem pemolisian yang lebih mendekatkan pada pendekatan kepada masyarakat dan komunikasi kepada masyarakat. Spesifikasi kemampuan skill yang harus dimiliki adalah pertama kemampuan komunikasi, yang kedua basic dasar dari ilmu fungsi kepolisian, karena bagaimanapun Polmas menjadi garda terdepan dalam fungsi kepolisian. Lalu yang kedua adalah pengelolaan konflik, dan yang keempat adalah problem solver. Oke, tepuk tangan dulu buat Farhan ya. Luar biasa, tapi sudah memahami. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya tetap mahasiswa mendiskusikan materi di kelompok 5 di bab 5 dan akan dipaparkan di pertemuan berikutnya dan ditambah dengan materi yang belum selesai hari ini ya. Dan harus dibuat slide-nya dan dikirim ke Ibu sebelum pelajaran dimulai. Oke. Minggu depan kita akan membahas tentang bab 5, kita akan membahas tentang Polmas paradigma baru ya. Nah, coba dibaca ini, bukunya dibaca dulu sebelum kita paparan supaya pemahamannya lebih komprehensif dan sama persepsinya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kuis seperti yang sudah Ibu janjikan. Silakan dipakai laptopnya atau pakai HP-nya, mana yang bisa digunakan. Kita akan dibuka kuisisnya ya. Kamu buka Google, mungkin kalau satu belum pernah. Di Google ketik kuisis, join line kuisis. Tulisannya gimana, Bu? Kuisis. Coba itu disambungkan ke sini lagi, siapa? Oke, Ibu sambungkan ke laptop Ibu lagi. Biar kelihatan kodenya. Mas Kodenya.
ya. Pak, yang belakangnya double jet ya Bu? Hah? Yang belakangnya double jet Bu? Ya, double Z. Berarti kan paparannya sudah, tinggal tanya jawab dan kelompok 3 ya, kelompok 1. Yang untuk kelompok 2, tiga-tiganya belum. Kita nanti minggu depan kita selesaikan. Jadi terima kasih kelompok 2, silakan kembali dulu ke tempat duduknya. Ya, luar biasa ya, sudah sangat jelas ya, slide-nya bagus. Bisa dipahami dengan mudah ya, menjawab tadi apa yang sudah Ibu paparkan, tujuan pembelajaran tadi ya kan, terutama di kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas Polmas. Apa itu Polmas juga sudah dijelaskan, cuma tadi referensinya tidak dicantumkan ya, referensinya dari mana. Jadi referensi bisa dari perkap, dari buku Hanjar, dari buku referensi lain, dari jurnal, boleh tampilkan semua referensi yang dipunyai. Kalau salah satu dipilih, tampilkan referensinya ini. Pengertian Polmas adalah ini, referensinya ini. Siap. Seperti yang selain yang dipaparkan kemarin, pengertian Polmas, referensinya dari Perpol. Jadi harus ada. Dan sangat jelas sekali paparan dari kelompok 1, tempo 1. Nah, sekarang dipersilahkan bertanya bagi tempo 2, kelompok 1 dulu. Siap. Kelompok 1. Ya, silakan sekretarisnya mencatat ya pertanyaannya apa dan jawabannya. Silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kami mahasiswa Afriyadi izin bertanya kepada kelompok 1, Tempo 1. Jadi tadi dibahas terkait kewajiban petugas Polmas. Di antaranya ialah menyelesaikan pertikaian. Yang ingin kami tanyakan, di mana batasan antara petugas Polmas dalam hal ini Babin Kamtibmas dan penegak hukum dalam hal di sini ialah penyidik dari reserse kriminal. Kami mohon untuk penjelasannya. Oke, Terima kasih. pertanyaan dari kelompok 1, tempo 2. Untuk kewajiban Polmas mengatasi pertikaian itu sampai di mana batasnya? Nih, kelompok 1, tempo 1 dijawab ya. Bukan tugasnya pemapar menjawab, tapi tugasnya kelompok untuk menjawab. Ya, pemapar bisa duduk sambil duduk aja. Siap. Ya, kelompok 1, tempo 1 mana angkat tangan? Angkat tangan. 1, 2, 3. Mana lagi? Nah, kamu pikirkan jawabannya. Nanti angkat tangan siapa yang akan menjawab. Kewajiban petugas Polmas salah satunya dalam mengatasi pertikaian. Sampai di mana batasnya? Wewenangnya dia dalam mengatasi pertikaian tersebut, dan pertikaian seperti apa? Mungkin seperti itu ya. Siap. Yang bisa ditangani oleh petugas Polmas. Coba anggota kelompoknya memikirkan jawabannya. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada tempo 2 kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Tempo 2 kelompok 2, kalau tidak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk. Gak ada? Gak menyimak dari tadi ya, Ibu tunggu ya. Gede Santoso. Gede Santoso mana? Izin ke toilet. Jordan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Laude. Iya. Laude. Toilet Bu. Makfira. Ya, tanya. Ini kebiasaan nggak minta ya? Nah, bingung pertanyaan. Tadi main HP. Ayo, masing-masing kalau punya pertanyaan Ibu. Nanti aku nggak punya pertanyaan Ibu juga. Minta paparan. Ya. Pengen tanya, kenapa di zaman sekarang kayak semacam FKPM ataupun sejenisnya? Perhatiannya mahasiswa semuanya, atas semangatnya, atas
kekompakannya pada hari ini sehingga materinya dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah.